Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya ya tentang eh, gerak bumi ya. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang hukum Kepler 3 ya. Hukum Kepler 1 2 3 sudah kita bahas ya. Nanti akan saya bagikan simulasi lain di samping aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ada aplikasi namanya FastChat ya. Nanti bisa dibuka. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang gerak bumi ya. Bumi itu mengalami dua gerakan ya. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi itu adalah perputaran bumi mengelilingi sumbunya, sumbu rotasinya. Sumbunya yaitu ya antara kutub utara sampai ke kutub selatan, itu vertikal itu. Oke. Nah, di sini ada istilahnya periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam ya, pergantian siang dan malam. Ingat, istilahnya adalah pergantian siang dan malam. Bukan lamanya siang dan malam. Kalau lamanya siang dan malam itu revolusi bumi. Ya. Yang kedua adalah perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Jadi sebagaimana Indonesia gitu ya, ada 3 zona waktu, ada WIT, WITA, ada WIB. Masing-masing berbeda 1 jam. Jadi kalau sekarang ini jam 8 pagi, maka di Papua sana sudah jam 10 ya, 10 pagi. Nah, yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari tidak hanya matahari juga, tapi juga bintang-bintang planet-planet itu ya, kelihatan dia bergerak semu, padahal yang bergerak itu adalah buminya ya. Gerak semu matahari dan bintang-bintang. Matahari terlihat dia bergerak dari timur ke barat ya, terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu namanya gerak semu, padahal bumilah yang berotasi sehingga yang menyebabkan itu semua. Yang ketiga, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Jadi kalau diukur radius bumi itu dari tengah ke kutub itu lebih pendek daripada dari tengah ke khatulistiwa. Jadi karena rotasi inilah yang menyebabkan bahwa bumi ini tepat. Tepat artinya bagian atasnya atau bagian kutubnya itu lebih datar daripada di khatulistiwa. Nah, khatulistiwa itu di tengah-tengahnya. Yang kelima adalah perubahan arah angin di khatulistiwa. Namanya hukum Bois-Ballot. Nanti bisa dicari sendiri ya. Bois-Ballot Law. Jadi kalau pesawat itu ya, pesawat kalau mau terbang dari Jakarta ke Jerman misalnya, ya itu tidak bisa diarahkan langsung ke Jerman, tapi harus diarahkan agak miring sedikit, ya. Karena efek dari rotasi bumi ini akan membuat dia nanti bergeser menuju ke Jerman. Kalau pilotnya tidak memperhatikan hukum Bois-Ballot ini atau efek Coriolis ini, itu nanti bisa tidak sampai ke Jerman ya, karena Jerman itu di belahan bumi utara, sehingga pesawat yang akan berangkat dari Jakarta ke Jerman itu akan dibelokkan dengan efek Coriolis ini sebagai dampak dari rotasi bumi ini. Oke, ya kemudian kalau kita melihat di slide ini, itu bagian yang menghadap bumi, bagian yang menghadap matahari itu mengalami siang, bagian yang membelakangi matahari itu mengalami gelap. Dan salah jika mengatakan bahwa bumi itu datar. Jika bumi itu datar, maka tidak akan terjadi siang dan malam seperti ini. Maka seluruh dunia akan mengalami
siang atau malam yang sama gitu. Oke. Dan ini zona waktu dunia ya, zona waktu dunia seperti ini. Ya, jadi ada bumi itu kan ada bujur ya, bujur dari bujur timur ini dari sini ke sana, bujur barat dari sini ke sana. Nah, setiap pergantian waktu ini, setiap perbedaan waktu itu ada 15 derajat busur ya. Setiap 15 derajat busur itu akan beda 1 jam. Nah, jadi kalau kita di sini WIB, untuk di Arab sana itu 4 jam ya, di Arab itu. Jadi kalau Anda menghubungi keluarga yang haji gitu, maka harus perhatikan waktu ini ya. Kalau sekarang ini jam 8 pengen telepon sana, maka di sana itu masih jam 4 pagi. 1, 2, 3, 4. Beda zona waktu 4 jam dengan Arab Saudi. Nah, semuanya total itu ada 24 jam ya. Jadi kalau 360 dibagi 24 itu ada 15 derajat. Setiap 15 derajat itu beda 1 jam. Ya. Kalau Indonesia ini ada 3 zona waktu. Baik, ini tentang rotasi bumi ya. Jadi harap diperhatikan akibat dari rotasi bumi ini ada 5 ya. Yang revolusi bumi akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.